teman-teman, jumpa lagi dengan saya Depri Saipullah. Ya, kita menyaksikan hasil sangat buruk dari timnas Indonesia melawan Jepang. Kita kalah 0-6 dari Jepang yang mendominasi di kandang mereka sendiri, Suita City, Osaka. Menghadapi laga ini kita memang tanpa beban ya, para pemain, pelatih juga. Patrick Kluivert tidak membawa beban apa-apa karena sudah lolos ke putaran 4. Tidak ada yang salah dengan itu. Lalu Patrick Kluivert menurunkan pemain yang belum pernah main, rotasi dengan memasukkan Beckham Putra sebagai starter, Yancey Sayuri, lalu juga Dean James. Menurut saya ini tidak ada masalah ya. Itu semua tidak masalah karena kita harus juga mencoba seluruh pemain agar mendapatkan feel main yang baik. Namun dari kekalahan telak ini yang sangat mencolok dan Jepang benar-benar membuktikan perkataannya bahwa mereka ingin membuktikan bahwa mereka ada di sebagai tim terkuat di grup ini. Mereka membuktikan, mereka tidak mengejar apa-apa lagi, tapi mereka ingin membuktikan dan benar-benar dibuktikan. Timnas Indonesia sama sekali tidak dikasih angin di pertandingan ini. Dan memang kita harus mengakui bagaimana permainan Jepang yang teratur bisa mengacak strategi ataupun mental para pemain timnas Indonesia. Kembali ke susunan pemainnya, memang sih kita harus memainkan pemain yang ada karena timnas Indonesia sudah lolos ya. Awalnya harapan kita ya, kalaupun kalah tidak sebesar ini, tapi ternyata kita ada di hari yang buruk karena Jepang juga ingin menang di laga terakhir di kandang mereka. Nah, soal susunan pemain, memang saya melihat tidak hadirnya Calvin Verdong dan Rizky Ridho ya cukup mempengaruhi permainan ya. Walaupun kita tidak mengurangi respek kita dengan pemain-pemain lain, tapi memang tanpa Rizky Ridho yang cedera agak berkurang kekuatan lini belakang timnas Indonesia. Selain itu, tanpa Calvin Verdong juga ya agak kendor di lini, di posisi bek kiri kita. Itu terlihatlah dari serangan-serangan Jepang yang dimulai dari kiri dan kanan juga sebenarnya. Agak berpengaruh ya. Tapi ini memang keputusan yang harus diambil oleh Patrick Kluivert karena untuk menjajal seluruh pemainnya agar di putaran 4 nanti tidak kedodoran. Memang kita dikasih tamparan keras oleh Jepang ya. Ini menjadi pelajaran atau memperlihatkan kepada kita, kepada pengurus bahwa timnas Indonesia masih jauh untuk main di level Piala Dunia. Inilah kualitas yang harus ditunjukkan seperti Jepang gitu. Dan kita juga tidak perlu menyesal ya dengan hasil ini. Tapi kita memang harus belajar. Ini menunjukkan bahwa banyak pekerjaan rumah yang harus dikerjakan oleh Patrick Kluivert yang mungkin sangat bingung ya, bagaimana caranya menghentikan pemain Jepang, tapi PR-nya masih banyak. Pertama, kita kalah fisik. Di pertandingan ini, Jepang menguasai semuanya. Setiap kali sprint, kalah sprint. Setiap kali timnas Indonesia mencoba menguasai bola, berhasil direbut. Apakah ini faktor gugup juga? Nah, ini juga harus diperbaiki menjadi salah satu faktor mental. Dengan demikian,
PR-nya yaitu mental pemain belum bagus kalau dihadapkan dengan tim yang lebih jago. Ini harus diperbaiki lagi. Jadi fisik dan mental menjadi PR yang harus diperbaiki oleh Patrick Kluivert di masa persiapan. Mungkin pada September nanti dengan adanya FIFA Matchday, uji coba dengan beberapa negara Arab. Dan kalau secara keseluruhan saya bilang bahwa memang inilah yang harus diperbaiki. Kita harus melihat kenyataan bahwa kalau melawan tim yang lebih kuat, kita sangat kedodoran. Nah, bagaimana peluang di putaran 4 nanti? Untunglah, Timnas Indonesia sudah menunjukkan kalau lawannya tidak seperti Jepang, kita masih bisa memberi perlawanan yang mumpuni. Tapi, apakah di putaran 4 nanti ada tim yang main seperti Jepang? Ya tentunya tidak. Tapi apakah ada permainan-permainan cepat seperti yang diperlihatkan Jepang? Tentu ada saja. Irak sudah mengenal kita. Arab Saudi, Qatar. Mainnya tidak sama dengan Jepang. Inilah sebuah keuntungan juga. Karena kita tidak akan lagi jumpa Jepang yang sangat mengerikan. Inilah yang harus dikembangkan untuk masa depan. Karena terlihat sekali, jomplang sekali. Dan itu bisa diperbaiki lah. Dengan, seperti yang saya bilang tadi, PR itu harus dilakukan. Fisik, mental, dan ketenangan. Di pertandingan tadi, tidak ada ketenangan itu. Gugup, sama seperti gugup, tidak jalan. Mengapa Joy Pelupesi tiba-tiba tak berdaya seperti laga-laga sebelumnya? Nah, untunglah. Inilah yang harus dimanfaatkan. Itu diperbaiki PR dan untunglah putaran 4 tidak ada tim yang seganas Jepang ya, walaupun masih di atas kita. Inilah sebuah keuntungan yang harus dimanfaatkan betul. Untunglah kita tidak jumpa tim yang seperti Jepang lagi, kalau tidak bisa berbahaya. Tapi itu tidak berarti kita tidak memperbaiki PR yang saya sebutkan tadi. Demikian teman-teman ulasan saya, semoga menjadi informasi yang berguna. Terima kasih atas perhatiannya dan salam olahraga.